Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati dari Prodi Pendidikan Ekonomi A, semester 2 dengan nomor NIM 187200514. Di sini saya akan menjelaskan tentang kapasitas dan produktivitas sumber daya manusia sebagai proyek atau tugas UTS dengan mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Manusia dan Alam dengan dosen pengampu Bapak Karyadi MM. Langsung saja, di sini ada rencana pembangunan. Reformasi sistem politik di Indonesia baik yang bersifat kelembagaan maupun perundangan memunculkan model perencanaan dan kebijakan pembangunan nasional yang baru menggantikan model perencanaan dan kebijakan lama. Muara dari reformasi ini adalah keinginan untuk melakukan perbaikan atas kelemahan-kelemahan yang timbul dari praktik perencanaan pembangunan, namun kebijakan pembangunan yang sebelumnya pernah diterapkan demi mencapai tujuan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi. Dalam konteks ini, pemerintah dan DPR menyepakati Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai landasan bagi proses perumusan program pembangunan baik dalam jangka panjang, menengah maupun tahunan. Berkaitan dengan program pembangunan jangka menengah, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah tahun 2004 sampai 2009 sebagai pedoman bagi penyusunan rencana kerja tahunan pemerintah. Secara singkat, model dan alur perencanaan pembangunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dijelaskan dalam diagram berikut. Sejalan dengan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 ketiga tahun 2001, Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak lagi memegang kedaulatan negara tertinggi. Selain itu, MPR juga tidak lagi memiliki kewajiban untuk menetapkan GBHN. Dengan berlakunya amandemen Undang-Undang Dasar 1945 hingga amandemen keempat, telah terjadi perubahan dalam pengelolaan pembangunan, yaitu penguatan kedudukan lembaga legislatif dan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Ketiadakannya garis-garis besar haluan negara GBHN sebagai pedoman penyusunan rencana pembangunan nasional dan diperkuatnya otonomi daerah dan desentralisasi pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemilihan presiden secara langsung sebagai hasil perubahan Undang-Undang Dasar 45 dan ketiadakannya GBHN sebagai pedoman presiden untuk menyusun rencana pembangunan serta memberlakukan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai amandemen Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang memungkinkan penyelenggaraan otonomi daerah dengan kewenangan yang lebih luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah menjadi landasan perlunya sistem perencanaan pembangunan nasional. Pemberian kewenangan yang luas kepada daerah juga membawa konsekuensi diberlakukannya langkah koordinasi dan pengaturan untuk lebih mengharmoniskan dan menyelaraskan pembangunan, baik pembangunan nasional, pembangunan daerah, maupun pembangunan antara daerah, untuk menjawab kebutuhan di atas. Pada tanggal 5 Oktober tahun 2004, pemerintah dengan persetujuan DPR menerbitkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, bangsa Indonesia memasuki era baru dalam sejarah pembangunan nasional untuk menjamin kegiatan pembangunan yang berjalan secara efektif, efisien, dan bersasaran dalam rangka mewujudkan tujuan negara sebagaimana diamanahkan oleh pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Masih tingginya laju pertumbuhan
dan jumlah penduduk. Jumlah penduduk Indonesia dari tahun ke tahun terus meningkat meskipun laju pertumbuhannya dapat dikendalikan sehingga semakin menurun. Berdasarkan hasil sensus penduduk 1990 dan 2000, jumlah penduduk Indonesia 179,4 juta jiwa dan 206,3 juta jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk 1,49% per tahun pada periode 1990 sampai 2000. Lebih rendah lagi laju pertumbuhan penduduk periode 1980 sampai 1990, 1,97%. Meskipun telah terjadi penurunan pertumbuhan penduduk karena penurunannya angka kelahiran, namun secara absolut pemerintah penduduk Indonesia masih akan meningkat sekitar 3,4 juta jiwa per tahun. Hal ini disebabkan belum terkendalinya angka kelahiran pada tahun 1970-an sehingga terjadi peningkatan jumlah penduduk pasangan usia subur yang relatif lebih cepat dibanding kelompok usia sebelumnya atau timbulnya momentum kependudukan. Masih tingginya tingkat kelahiran penduduk. Faktor utama yang mempengaruhi laju pertumbuhan penduduk adalah tingkat kelahiran. Berdasarkan sensus penduduk tahun 1971, angka kelahiran total diperkirakan 5,6 angka per wanita usia reproduksi dan saat ini telah turun lebih 50% menjadi 2,6 anak per wanita. Penurunan TFR antara lain karena meningkatnya penggunaan alat atau obat kontrasepsi pada pasangan usia subur pada tahun 1980-an. Pada tahun 1970, angka prevalensi penggunaan kontrasepsi kurang dari 5%. Tahun 1980 meningkat menjadi 26%. Tahun 1987 menjadi 48%, tahun 1997 menjadi 57% dan tahun 2002 sebesar 60%. Ini ada sumber daya manusia dalam persaingan global. Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor kunci dan reformasi ekonomi, yakni bagaimana penciptaan sumber daya yang berkualitas dan memiliki keterampilan serta berdaya saing tinggi dan persaingan global yang selama ini kita abaikan. Adanya ketimpangan antara jumlah kesempatan kerja dan angka kerja. Jumlah angka kerja nasional pada krisis ekonomi tahun pertama 1998 sekitar 92,73 juta orang. Sementara jumlah kesempatan kerja yang ada hanya sekitar 87,67 juta orang dan ada sekitar 5,6 juta orang penganggur. Terbuka open unemployment. Lesunya dunia usaha akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan sampai saat ini mengakibatkan rendahnya kesempatan kerja terutama bagi lulusan perguruan tinggi. Sementara di sisi lain, jumlah angkatan kerja lulusan perguruan tinggi terus meningkat. Sampai dengan tahun 2000 ada sekitar 2,3 juta angkatan kerja lulusan perguruan tinggi. Bagi kesempatan kerja yang terbatas bagi lulusan perguruan tinggi ini menimbulkan dampak semakin banyak angka pengangguran sarjana di Indonesia. Menurut catatan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas, angka pengangguran sarjana di Indonesia lebih dari 300.000 orang. Fenomena meningkatnya angka pengangguran sarjana seyogyanya pengangguran tinggi ikut bertanggung jawab. Fenomena pengangguran sarjana merupakan kritik bagi perguruan tinggi karena ketidakmampuannya dalam menciptakan iklim pendidikan yang mendukung kemampuan wirausaha mahasiswa. Masalah SDM inilah yang menyebabkan proses pembangunan yang berjalan selama ini kurang didukung oleh produktivitas tenaga kerja yang memadai.
Itu sebabnya keberhasilan pembangunan yang selama 32 tahun dibanggakan dengan tingkat pertumbuhan rata-rata 7%, sehingga hanya berasal dari pemanfaatan sumber daya alam intensif, hutan dan hasil tambang. Arus modal asing merupakan pinjaman dan investasi langsung. Dengan demikian bukan berasal dari kemampuan manajerial dan produktivitas SDM yang tinggi. Kenyataan ini belum menjadi kesadaran bagi bangsa Indonesia untuk kembali memperbaiki kesalahan pada masa lalu. Rendahnya alokasi APBN untuk sektor pendidikan, tidak lebih dari 12% pada pemerintahan di era reformasi. Ini menunjukkan bahwa belum ada perhatian serius dari pemerintah pusat terhadap perbaikan kualitas sumber daya manusia. Padahal sudah saatnya pemerintah baik tingkat pusat maupun daerah secara serius membangun SDM yang berkualitas. Sekarang bukan saatnya lagi Indonesia membangun perekonomian dengan kekuatan asing, tapi sudah seharusnya bangsa Indonesia secara benar dan tepat memanfaatkan potensi sumber daya yang dimiliki. Orang tidak bekerja alias pengangguran merupakan masalah bangsa yang tidak pernah selesai. Ada tiga hambatan yang memiliki alasan kenapa orang tidak bekerja, yaitu hambatan kultural, kurikulum sekolah, dan pasar kerja. Hambatan kultural yang dimaksud adalah menyangkut budaya dan etos kerja. Sementara yang menjadi masalah dari kurikulum sekolah adalah belum adanya standar baku kurikulum pengajaran di sekolah yang mampu menciptakan dan mengembangkan kemandirian SDM yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Sedangkan hambatan pasar kerja lebih disebabkan oleh rendahnya kualitas SDM yang ada untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja. Ekonomi abad ke-21 yang ditandai dengan globalisasi ekonomi merupakan suatu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan di mana negara-negara di seluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar yang makin terintegrasi dengan tanpa rintangan batas teritorial negara. Globalisasi yang sudah pasti dihadapi oleh bangsa Indonesia menuntut adanya efisiensi dan daya saing dalam dunia usaha. Dalam globalisasi yang menyangkut hubungan intraregional dan internasional akan menjadi persaingan antar negara. Indonesia dalam kancah persaingan global menurut World Competitiveness Report menempati urutan ke-45 atau terendah dari seluruh negara yang diteliti, di bawah Singapura 8, Malaysia 34, Cina 35, Filipina 38, dan Thailand 40. Perwujudan nyata dari globalisasi ekonomi yang akan dihadapi bangsa Indonesia antara lain terjadi dalam bentuk-bentuk berikut. Produksi, di mana perusahaan berproduksi di berbagai negara dengan sasaran agar biaya produksi menjadi lebih rendah. Hal ini dilakukan baik karena upah buruh yang rendah, tarif bea masuk yang murah, infrastruktur yang memadai, ataupun karena iklim usaha dan politik yang kondusif. Pembiayaan. Perusahaan global mempunyai akses untuk memperoleh pinjaman atau melakukan investasi di semua negara di dunia. Contoh PT Telkom dalam memperbanyak satuan sambungan telepon, atau PT Jasa Marga dan memperluas jaringan jalan tol telah memanfaatkan sistem pembiayaan dengan pola BOT sama mitra usaha dari mancanegara. Tenaga kerja. Perusahaan global akan mampu memanfaatkan tenaga kerja dari seluruh dunia sesuai kelasnya, seperti penggunaan staf profesional diambil dari tenaga kerja yang telah memiliki pengalaman internasional dan atau buruh yang diperoleh dari negara berkembang. Dengan globalisasi, maka human movement
akan lebih semakin mudah dan bebas jaringan informasi. Masyarakat suatu negara dengan mudah dan cepat mendapatkan informasi dari negara-negara di dunia karena kemajuan teknologi. Antara lain yaitu TV, radio, media cetak, dan lain-lain. Dengan jaringan komunikasi yang semakin maju telah membantu meluaskan pasar ke berbagai belahan dunia untuk barang yang sama. Sebagai contoh, KFC, Hoka Bento, McDonald, dan lain-lain melanda pasar di mana-mana perdagangan. Hal ini terwujud dalam bentuk penurunan dan penyeragaman tarif serta penghapusan berbagai hambatan non-tarif. Dengan demikian, kegiatan perdagangan dan persaingan menjadi semakin ketat dan fair. Bahkan transaksi menjadi semakin cepat karena less paper atau dokumen dalam perdagangan, tetapi dapat mempergunakan jaringan teknologi telekomunikasi yang semakin canggih. Dengan kegiatan bisnis berkorporasi di atas dapat dikatakan bahwa globalisasi mengarah pada meningkatnya ketergantungan ekonomi antar negara melalui peningkatan volume dan keragaman transaksi antar negara dalam bentuk barang dan jasa, aliran dana internasional, pergerakan tenaga kerja, dan penyebaran teknologi informasi yang cepat, sehingga secara sederhana dapat dikemukakan bahwa globalisasi hampir pasti telah merupakan salah satu kekuatan yang memberikan pengaruh terhadap bangsa, masyarakat, kehidupan manusia, lingkungan kerja, dan kegiatan bisnis korporat di Indonesia. Kekuatan ekonomi global menyebabkan bisnis korporasi perlu melakukan tinjauan ulang terhadap struktur dan strategi usaha. Masalah daya saing dalam pasar dunia yang semakin terbuka merupakan isu kunci dan tantangan yang tidak ringan. Tanpa dibekali kemampuan dan keunggulan saing yang tinggi, niscaya produk suatu negara, termasuk produk Indonesia, tidak akan mampu menembus pasar internasional. Bahkan masuknya produk impor dapat mengancam posisi pasar domestik. Dengan kata lain, dalam pasar yang bersaing, keunggulan kompetitif merupakan faktor yang decisif dalam meningkatkan kinerja perusahaan. Oleh karena itu, upaya meningkatkan daya saing dan membangun keunggulan kompetitif bagi produk Indonesia tidak dapat ditunda-tunda lagi. Selayaknya menjadi perhatian berbagai kalangan, bukan saja lagi bagi para pelaku bisnis itu sendiri, tetapi juga bagi aparat birokrasi. Realitas globalisasi yang demikian membawa sejumlah implikasi bagi pengembangan SDM di Indonesia. Salah satu tuntutan globalisasi adanya adalah daya saing ekonomi. Daya saing ekonomi akan terwujud bila didukung oleh SDM yang handal. Untuk menciptakan SDM yang berkualitas dan handal, yang diperlukan adalah pendidikan. Sebab dalam hal ini pendidikan dianggap sebagai mekanisme kelembagaan pokok dalam mengembangkan keahlian dan pengetahuan. Pendidikan merupakan suatu kegiatan investasi di mana pembangunan ekonomi sangat berkepentingan. Sebab bagaimanapun pengembangan ekonomi membutuhkan kualitas SDM yang unggul, baik dalam kapasitas penguasaan iptek maupun sikap mental, sehingga dapat menjadi subjek atau pelaku pembangunan yang handal. Dalam kerangka globalisasi, penyiapan pendidikan perlu juga disinergikan dengan tuntutan kompetisi. Oleh karena itu, dimensi daya saing dalam sumber daya manusia semakin menjadi faktor penting, sehingga upaya memacu kualitas SDM melalui pendidikan. Salah satu problem struktural yang dihadapi dalam dunia pendidikan adalah bahwa pendidikan merupakan subordinasi dari pembangunan ekonomi.
pada era sebelum reformasi pembangunan dengan pendekatan fisik begitu dominan. Hal ini sejalan dengan kuatnya orientasi pertumbuhan ekonomi. Visi pembangunan yang demikian kurang kondusif bagi pengembangan SDM, sehingga pendekatan fisik melalui pembangunan sarana dan prasarana pendidikan tidak diimbangi dengan tolak ukur kualitatif pendidikan. Problem utama dalam pembangunan sumber daya manusia adalah terjadinya misalocation of human resource. Pada era sebelum reformasi, pasar tenaga kerja mengikuti aliran ekonomi konglomeratif, di mana tenaga kerja yang ada cenderung memasuki dunia kerja yang bercorak konglomeratif, yaitu mulai dari sektor industri, manufaktur sampai dengan perbankan. Dengan begitu, dunia pendidikan akhirnya masuk dalam kemelut ekonomi politik, ini terjadi kesenjangan ekonomi yang diakselerasi struktur pasar yang masih terdistorsi. Kenyataannya 21 pu